Selamat datang di channel Sains Pasopati. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pewarisan sifat. Sebelum dimulai pembahasannya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sains Pasopati. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat pemberitahuan jika ada materi baru. Dalam pembelajaran tentang pewarisan sifat kali ini, kalian harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu istilah-istilah dalam pewarisan sifat berikut ini. Silakan catat dan hafalkan ya. Pertama, parental, yang artinya induk atau orang tua. Parental ini disimbolkan dengan huruf P kapital. Kedua, filial, artinya keturunan, hasil persilangan dari induk. Filial disimbolkan dengan huruf F kapital. Keturunan pertama atau anak disimbolkan dengan F1. Jika F1 disilangkan kembali akan menghasilkan keturunan kedua atau cucu dan disimbolkan dengan F2. Ketiga, genotif, artinya sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar atau tidak terlihat. Genotif disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya, A besar, A besar, A kecil, A kecil, dan seterusnya. Keempat, fenotif, artinya sifat menurun yang nampak dari luar. Contohnya, buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi, dan lain-lain. Kelima, gamet, artinya sel kelamin dan berasal dari genotif. Contohnya, genotif A besar A kecil, maka gametnya ada dua, yaitu A besar dan A kecil. Keenam, sifat dominan, adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, dan seterusnya. Ketujuh, sifat resesif, adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak. Resesif baru muncul jika bersama-sama dengan gen resesif lain. Resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Contoh, A kecil, A kecil. 8. Sifat intermedier, adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. 9. Homozigot, adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya, A besar, A besar, A kecil, A kecil, B besar, B besar, B kecil, B kecil, C besar, C besar, dan C kecil, C kecil. 10. Heterozigot, adalah pasangan gen yang tidak sama. Contohnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. 11. Alel, yaitu anggota dari sepasang gen. Misalnya R besar gen untuk bunga warna merah, dan R kecil gen untuk bunga warna putih. Maka R besar dan R kecil satu sama lain merupakan alel. Hukum pewarisan sifat Mendel. Ilmuwan yang berperan dalam pewarisan sifat ini adalah Gregor Johann Mendel. Beliau berasumsi bahwa dalam tubuh makhluk hidup ada bagian yang berperan dalam penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Mendel melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesanya, yaitu dengan menyilangkan tanaman kacang kapri atau ercis.
Mengapa Mendel menggunakan tanaman ini dalam percobaannya? Alasannya diantaranya: 1. Mempunyai pasangan sifat-sifat yang menyolok sehingga mudah diamati. Kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri. 3. Mudah disilangkan. 4. Cepat menghasilkan keturunan. Kelima, tanaman setahun. 6. Memiliki bunga sempurna. 7. Memiliki 7 sifat beda. Mendel melakukan persilangan monohibrid dan dihibrid. Hukum 1 Mendel. Hukum pemisahan secara bebas atau segregasi berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Hukum 2 Mendel. Hukum berpasangan secara bebas berbunyi bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok atau bergabung dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Jenis-jenis persilangan. Dalam video ini hanya akan dijelaskan beberapa jenis persilangan, di antaranya adalah: pertama, persilangan monohibrida. Dalam persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat beda dari kedua induk dan mengabaikan sifat-sifat lainnya. Persilangan monohibrida dibagi dua, yaitu persilangan monohibrida dominan, artinya salah satu sifat dari induk lebih dominan. 2. Persilangan monohibrida intermediate, artinya kedua sifat induk tidak ada yang dominan. Kedua, persilangan dihibrida. Dalam persilangan ini kita memperhatikan dua sifat beda dari kedua induknya. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Persilangan monohibrida dominan, yaitu persilangan dua individu sejenis dengan satu sifat beda dan salah satunya bersifat dominan terhadap lainnya. Contoh, persilangan antara tanaman kacang ercis berbunga merah dominan M besar dengan kacang ercis berbunga putih resesif M kecil, kemungkinan keturunannya dapat dibuat bagan seperti berikut. agar kalian memahami bagaimana cara menentukan keturunan pertama pada persilangan ini, silakan kalian ingat kembali pada 11 istilah pewarisan sifat tadi. Cara menentukan keturunan pertama atau F1 pada persilangan monohibrida dominan. Pertama, kita tuliskan genotif dari kedua induknya, P besar. M besar untuk tanaman ke-1 berbunga merah, M kecil untuk tanaman kedua berbunga putih. Kedua, kita tuliskan fenotip atau sifat yang tampak dari kedua induk tersebut. M besar fenotipnya merah, M kecil fenotipnya putih. Ketiga, kita tuliskan gamet dari genotif kedua induk tersebut. Gamet dari induk ke-1 adalah M besar, dan gamet dari induk kedua adalah M kecil. Keempat, kita silangkan kedua gamet tersebut sehingga menjadi keturunan pertama atau F1. F1-nya merupakan gabungan kedua gamet tersebut yaitu M besar M kecil. Kelima, kita tentukan fenotip dari F1 tersebut. Karena salah satu gametnya yang berwarna merah bersifat dominan, maka keturunan pertama fenotipnya berwarna merah.
Dari hasil keturunan pertama atau F1, kita bisa menentukan keturunan kedua yaitu dengan cara menyilangkan F1 dengan sesamanya. Bagaimana cara menentukannya? Simak penjelasan berikut ini. Hasil F1 dari persilangan tadi kita tuliskan sebagai induk kedua atau P2. Kita tuliskan genotifnya pada P2, yaitu M besar M kecil. Kita silangkan dengan sesamanya. Hasil F1 dari persilangan tadi kita tuliskan sebagai induk kedua atau P2. Kita tuliskan genotifnya pada P2, yaitu M besar M kecil. Kita silangkan dengan sesamanya. Lalu tuliskan fenotifnya dari P2 tersebut, yaitu merah. Kemudian kita tentukan gamet dari kedua induk P2 tersebut. Lihat genotif yang ditulis dalam P2 di atas. Berdasarkan genotif tersebut maka gametnya adalah M besar dan M kecil. Setelah itu kita silangkan kedua gamet tersebut maka akan menghasilkan keturunan kedua atau F2. Untuk menentukan F2, kita bisa buat dalam bentuk bagan atau tabel seperti berikut. Gamet yang sudah kalian dapatkan pada persilangan di awal kalian tulis pada kolom-kolom berikut. Untuk menentukan F2-nya, kalian silangkan gamet yang ada di kolom atas dengan kolom samping kiri. Lalu hasilnya kalian tulis pada kolom yang tersedia di antara itu. Misal, untuk kolom yang ini kalian lihat bagian atas gametnya M besar, bagian kiri gametnya M besar. Maka F2-nya adalah M besar M besar. Untuk kolom lainnya caranya sama, lihat bagian atas dan kiri. Setelah itu F2 didapatkan, maka kita bisa menentukan perbandingan genotif dan fenotif dari F2 tersebut. Jumlah perbandingannya bisa kalian lihat seperti pada lingkaran merah berikut. Hasil perbandingan genotif dan fenotifnya adalah sebagai berikut. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silakan kerjakan soal 1 berikut. Tanaman kapri atau ercis berbatang tinggi, T besar disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek, T kecil, di mana batang tinggi bersifat dominan. Tentukan A. F1 dan fenotifnya, B. F2 dan fenotifnya, C. Perbandingan genotif dan fenotif dari F2. Persilangan monohibrida intermediate adalah persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediate. Contohnya, bunga pukul 4, Antirrhinium majus, berbunga merah, M besar disilangkan dengan bunga pukul 4 berbunga putih, M kecil. Tentukan A. F1 dan fenotifnya, B. F2 dan fenotifnya, C. Perbandingan genotif dan fenotif dari F2. Cara menentukan F1 pada persilangan ini sebenarnya masih sama seperti pada persilangan monohibrida dominan. Yang membedakan hanya pada fenotif F1-nya,
yaitu gabungan dari fenotip kedua induknya. Perhatikan fenotip yang dihasilkan, yaitu warna merah muda atau pink yang merupakan gabungan dari fenotip merah dan putih pada kedua induknya. Untuk lebih memahami materi persilangan monohibrida intermediate, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Selanjutnya mari kita bahas tentang persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Contoh soalnya seperti berikut. Cara pengerjaannya sama seperti persilangan monohibrida dominan. Bedanya hanya pada jumlah gametnya. Silakan perhatikan baik-baik cara pengerjaannya. Silakan kalian kerjakan soal ketiga berikut ini.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sains Pasopati. Semoga hari kalian menyenangkan.